Ya, siapa sudah dapat lihat? Terima kasih. Hmm, nah, ini mohon izin boleh diklik cara pembayarannya di atas, Pak. Iya, bisa benar. Ini kode bayarnya sudah tergenerate ya, Pak. Ya, ini masa berlakunya masih ada 18 hari ya, Pak ya. Ini belum dibayarkan ya, izin konfirmasi ya. Belum ya, Bu ya? Iya, belum, Pak. Siapa? Berarti sama seperti tadi ya prosesnya kita sudah berhasil generate kode bayar Pak. Ini karena terhitung eh, tinggal 18 hari lagi aktifnya gitu ya. Mungkin bisa izin segera dibayarkan. Apakah bisa disalin lalu coba proses bayarnya di CMS BPD Pak. Iya. Jadi sebenarnya saat ini eh, pembayaran baik dari sisi kabupaten, kota ya Pak ya. Saat ini memang masih perlu menunggu proses integrasinya antara Pemprov dan BPD ke sistem Inaproc gitu ya Pak ya. Jadi memang sejauh ini masih harus menunggu dari sisi Pemprov sudah melakukan integrasinya gitu ya antara BPD dan Inaproc gitu sebenarnya Pak. Nah, jadi berdasarkan eh, surat pembayaran di luar sistem lanjutan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun sebenarnya ada beberapa case Pak di surat pertama bahwa poin-poin apa saja yang bisa dilakukan pembayaran di luar sistem gitu ya, karena memang fitur pembayaran di dalam sistem masih ada beberapa keterbatasan terkait pengembangannya gitu ya Pak ya. Khususnya dari sisi Pemda, yaitu adalah apabila pembayaran Pemda menggunakan SP2D online pada SIPDRI. Ataupun ternyata ada transaksi yang memang terkendala pada katalog elektronik versi 6, sehingga belum bisa dilanjutkan pembayarannya di dalam sistem. Oleh karena itu, nanti flow-nya Pak, maka silakan nih prosesnya bisa sampai mana terakhirnya gitu, misalkan bisa sampai bendahara, silakan gitu ya atau ternyata terkendala hanya sampai BAST juga tidak apa-apa gitu ya. Selanjutnya nanti silakan lanjutkan proses pembayarannya di luar sistem, Pak. Nah, sudah dibayarkan secara manual gitu ya di luar sistem, baik dari sisi transaksi nominal transaksinya, kemudian pajaknya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah berhasil dibayarkan, Pak, nanti silakan masuk ke pusat bantuan. Nah, bantuan.inaperp.id, nanti Bapak Ibu buat tiket dengan info selengkap-lengkapnya dan valid atau benar gitu ya, Pak ya. Kalau sudah buat tiketnya, nanti sistem akan memvalidasi kelengkapan data tersebut. Nah, ketika sistem sudah memvalidasi kelengkapan datanya, baik dari sisi pelampiran SP, BAST, dan lain-lainnya, baru nanti sistem akan merubah pesanan di dalam katalog Vinam itu statusnya menjadi pesanan diselesaikan di luar sistem, Pak. Jadi bukan pesanan selesai ya, tapi pesanan diselesaikan di luar sistem. Nah, nanti selanjutnya maka akan ada case nih Pak. Kalau ternyata Bapak Ibu bertransaksinya dengan penyedia non UMKK. Kan ketentuannya saat ini kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia non UMKK, maka penyedia non UMKK tersebut akan dikenakan tarif PNBP sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 nih Pak. Nah, nanti bisa dicek regulasinya. Kalau UMKK kan otomatis PNBP ini 0 rupiah, Pak. Tapi kalau non UMKK dia akan dikenakan tarifnya sesuai dengan besaran nominal pada kontrak gitu ya. Kalau ternyata ini penyedia non UMKK, maka sistem akan otomatis mengirimkan email tagihan PNBP ke email penyedia yang terdaftar di Inaproc gitu. PNBP tersebut mengikuti panduan atau cara pembayaran yang tertera pada email tersebut juga. Nah, kalau pada waktu yang ditentukan penyedia belum melakukan pembayaran tersebut, maka nanti mungkin akan dikenakan beberapa sanksi nih Pak, misalkan freeze account-nya penyedia selama beberapa waktu gitu ya.
Tapi kalau penyedia bisa membayarkannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka nanti otomatis bisa diakui pembayarannya tadi dirubah menjadi pesanan diselesaikan di luar sistem. Seperti itu, Pak. Dan nantinya dari sisi PPK gitu ya, di tiket pusat bantuan bisa melampirkan dokumen yang tertera pada lampiran surat pemberitahuan di luar sistem tadi, Pak. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Perlu diisi suratnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya buat tiket di pusat bantuan, Pak. Ya, Nah, buat di pusat bantuan, buat tiket. Nah, nanti silakan diisi dengan detail untuk contohnya, coba saya cek dulu ya. Misalkan, oh saya harus uh, login dulu. Kalau sudah masuk ke bantuan.kinaprak.id, bisa langsung klik buat tiket, gitu ya. ya Pak. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau mau pembayaran di luar sistem, tadi ya mau melaporkan pembayarannya, pilih dulu jenis layanannya, berarti katalog V6 pembeli. Kalau sudah, email inaproknya di input, nomor telepon yang terdaftarnya di input, jenis kendalanya, ini silakan cari pembayaran, Pak. Pembayaran, kemudian kendalanya apa pada pembayaran, pilih pembayaran di luar sistem. Nah, dipilih, kemudian pembayaran di luar sistemnya ini mengacu pada poin mana? Apakah karena SP2D online di SPDRI atau apabila bukan karena SP2D online tadi, maka bisa pilih yang transaksi yang tidak termasuk dalam poin 1, 2, 3, 4. Gitu ya, namun telah melakukan pembayaran di luar sistem. Ya, Silakan dipilih. Lalu nomor pesanannya yang ada di katalog V6, nomor surat pesanannya berapa itu diinput di sini, Pak. Nomor BAST boleh diinput juga di sini, baik dokumen BAST yang tergenerate di dalam sistem atau misalkan ternyata terkendala nggak bisa sampai BAST nih Pak. ya, Ini bisa diinput saja nomor BST manualnya. Lalu tahap termin pembayaran, ini Pak, kalau transaksinya ini termin atau bertahap, silakan diinfo ini pembayaran termin keberapa? Ke satu, kedua, ketiga, atau keempat, dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau ternyata transaksi ini hanya satu pembayaran sekaligus, maka silakan ketik saja satu gitu Pak. Jadi nanti kalau pembayarannya termin, maka pembayaran pelaporan pembayaran di luar sistem ini harus dilakukan berulang kali gitu ya Pak ya. Contoh pembayaran yang pertama, jadi buat yang pertama dikirim tiketnya. Lalu bulan ke depannya pembayaran kedua, buat tiket lagi, input pembayaran kedua. Seperti itu kalau termin ya Pak ya. Kalau sekaligus hanya satu saja. Kemudian estimasi tanggal pembayarannya kapan? Boleh silakan dipilih. Lalu biasanya ini pertanyaan mandatori saja Pak, pernah ikut bimbingan teknis kami atau tidak? Kalau belum, bisa pilih tidak. Nanti biasanya kami akan emailkan link bimbingan teknis reguler kami yang dilakukan secara online, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian deskripsikan ada di sini, Pak, yang ada di sini ya. Dan kelengkapan lampiran dokumennya mohon dijadikan satu dokumen PDF, laporan pembayarannya, mutasi rekening dan sebagainya. Itu silakan tambah file di sini, lalu dikirim saja. Nanti tinggal menunggu respon dari tim teknis. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan nanti kalau dari sisi penyedianya ternyata non UMKK, maka nanti penyedia mendapatkan email seperti ini, Pak, untuk penagihan tarif PNBP-nya. Nah, nanti ada nominalnya berapa, PNBP-nya, besaran dari berapa persentasenya, lalu nanti ada link yang bisa diklik oleh penyedia untuk melakukan pembayaran. Nah, nanti ini link ini akan mengarahkan penyedia untuk membayarkan pesanan tersebut dengan berbagai metode yang bisa dipilih. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah dibayarkan oleh penyedia, baru nanti statusnya akan dirubah menjadi pembayaran dilakukan di luar sistem. ya, ya.
Kurang lebih seperti itu, Pak.